Semangat pagi, salam untuk teman-teman semua ya. Lahan sempit, wah nggak masalah. Ini malah kita buat tanaman hidroponik di atas got. Di atas got loh, di depan rumah kita bisa memanfaatkannya. Malah saya pasang spanduk dijual, tidak perlu malu-malu. Karena apa? Ini di samping menghias depan rumah juga bisa menghasilkan, ya alhamdulillah ya, buat jajan-jajan. Di sini ada dua macam, ada yang tergenang yaitu paralon yang tidak dialirin air. Jadi hanya paralon itu hanya ditutup kiri kanan dan dikasih air, itu yang sistem tergenang atau sistem wick. Nah, yang di belakangnya ini adalah dengan sistem rak sirkulasi air, di mana di bawahnya itu ada bak untuk nutrisi, kemudian dari air itu ditarik ke atas, keliling-keliling di paralon, kembali lagi ke bak ya, memakai pompa. Kembali ke lahan yang sangat sempit ini, yang di atas got ini ya, apabila nanti dari pemerintahan itu akan ada pembersihan gotnya, raknya tinggal digotong aja. Jadi tidak ada alasan untuk kita semua untuk tidak melakukan berkebun dan bercocok tanam. Mari kita mulai bercocok tanam ya. Di sini nanti kita akan mulai dari belajar cara menyemai dari benih, kemudian nanti cara mencampur nutrisi tanaman. Mari kita siapkan perlengkapannya. Ini adalah benih. Benihnya biasanya aku pakai Indoseed ya. Kemudian netpot, kemudian rukol. Ini pakai rukolnya rukol lokal yang murah. Rukolnya dipotong-potong ya, itu sesuai dengan ukuran dari netpotnya. Biasanya sih 2x3. Mari kita mulai ya. Ini rukolnya yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran netpot ya. Mari benihnya ini kita tabur di suatu tempat supaya nanti mudah untuk mengambilnya. Rukol pertama kita basahin dulu ya, yang udah dipotong-potong, disusun rapi, dinampan, kemudian disiram air dulu. Ini supaya saat kita lubangin nanti pakai sumpit itu jadi lebih lebih mantep lah, lebih bisa dilubangin ya. Nah ini dia begini ya, diculuk aja pakai sumpit untuk membuat lubang, jangan terlalu dalam. Ini supaya benihnya nanti tidak jatuh-jatuh. Nah ambil kemudian tusuk sate yang runcingnya itu ditutulin dulu ke air, dibasahin supaya benihnya nempel. Nah culukannya terus dimasukin ke lubang yang tadi. Nah itulah gunanya lubangnya ya, supaya benihnya tidak lari-lari. Lakukan terus sampai selesai. Kalau saya pakai ukuran rukolnya ini agak lebih besar ya, karena kadang netpotnya suka lebih panjang, begitu-begitu sih. Jadi ini nggak masalah, bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Apabila sudah selesai, disimpan ya. Hari kedua, benihnya udah mulai meletis-meletis ya, sudah akan tumbuh. Hari ke-6, wow, udah ada daunnya. Siap-siap nanti sebentar lagi kita akan tanam. Berikutnya kita akan membuat campuran nutrisi ya. Persiapannya adalah bahan nutrisi yang 5 liter yang powder, kemudian cutik buat ngocek-ngocek ya, gunting, dan kemudian botol bekas. Kalau saya di sini pakai botol bekas untuk menyimpan pekatan nutrisi. Bisa diambil dulu nutrisi yang nutrisi A ya, ini kan AB mix ya. Ditaburin semua ke ember yang berisi air 5 liter, diaduk. Setelah diaduk itu dimasukin ke botol. Dimasukin ke botol ya. Nah seperti ini kita bisa simpen sampai berbulan-bulan. Tapi kalau saya ya sebulan udah habis, karena kebetulan alhamdulillah ada beberapa tanaman hidroponik. Berikutnya adalah nutrisi B, sama juga prosesnya dicampurkan dengan air sekitar 5 liter. Ember ini memang kebetulan ember bekas ya, dan isinya memang 4,5 something lah, nggak 5 liter banget, tidak apa-apa. Diaduk, kemudian disimpan juga di botol sehingga nanti memudahkan apabila kita mau memakainya, botol ini, botol itu untuk rak yang mana gitu. Nah, tram-tram, udah jadi nih, kita punya 5 set ya. Ini bekas sabun ya botolnya, jadi isinya kurang lebih 8. Maksudnya 800 ml sekitar seitu.
Mari kita memberikan nutrisi dulu ke penampungan air yang di bawah rak ya. Biasanya sih kalau nutrisi harusnya diukur dengan ppm. Cuma kalau saya mesin ppm-nya suka cepat rusak. Jadi ya sudahlah ya, kita kira-kira aja. Kan ada cara pemakaiannya tuh, berapa mili untuk berapa liter air. Tapi kalau kita udah biasa menanam, kita akan punya feeling, ini tanamannya kuning ya. Kalau kuning ya tambah lagi, gitu aja sih. Jadi belajar dari perkebunan hidroponik yang ada di lereng Gunung Merapi, itu pas ditanya berapa ini ppm-nya, hanya ketawa aja. Katanya beliau itu, ya feeling aja Bu. Nah bener juga ya gitu. Tapi terserah teman-teman semua mau yang bener-bener diukur pakai literan atau berdasarkan feeling, do opo-opo ya. Apalagi kalau untuk konsumsi pribadi itu bebas-bebas aja. Ini biasanya saya tambahin air, kemudian kalau udah nambah air ya tambah nutrisi gitu. Dan air nutrisi ini bisa awet loh, bisa awet sampai berbulan-bulan. Bahkan ini saya juga jarang bersihkan ya, dipakai aja terus, tambah lagi, terus tanamannya juga ganti lagi, dipanen, ganti lagi dengan yang baru, dan airnya ditambah terus, enggak tanpa dikuras gitu ya. Kalau mau dikuras juga lebih baik ya. Itu bagaimana, enggak masalah itu sebetulnya. Itu hanya kalau dikuras itu berarti pekatannya ya baru lagi, dan itu lebih baik. Nah sekarang ini udah hari ke-6, hari ke-7 ya, mari bercocok tanam. Ambil tanaman yang sudah tumbuh daunnya tuh udah kecil-kecil, kemudian dimasukin ke net pot. Kita siap-siap nih untuk mengisi rak hidroponik yang sudah kosong, yang memang dipanennya juga nggak sekaligus ya. Yang besar baru dipanen, ada yang mau beli baru dipanen gitu sih. Nah ini bisa kita taruh di tempat-tempat yang kosong. Jadi memang baiknya jangan sekaligus di usia yang sama ya, supaya kita bisa panennya bertahap. Malah kalau saya ini ya, kalau bercocok tanam di sini itu ada nggak hanya selada, jadi macam-macam karena orang juga permintaannya beda-beda. Sudah selesai berkebun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman dan keluarga. Bye-bye.